Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6. Hari ini kami akan membahas sesuatu yang orang-orang sering dengar tapi mungkin belum tahu detailnya, yaitu Qardul Hasan dan Rohan. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu nih. Aku Alfred Yati. Aku Anaknya dan Cica Akbar. Dan aku Zulfa Didin. Pernah nggak sih teman-teman berada dalam kondisi yang mendesak, butuh pinjaman, tapi nggak tahu harus ke siapa? Nah, Islam punya solusi cerdas lewat konsep Qardul Hasan dan Rohan. Tapi keduanya itu apa ya? Nah, kita mulai dari Qardul Hasan dulu ya. Qard artinya pinjaman dan Hasan artinya baik. Jadi, Qardul Hasan adalah pinjaman kebaikan. Pinjaman ini diberikan tanpa bunga dan tanpa imbalan, murni karena niat membantu dan mengharapkan pahala dari Allah. Tujuannya bukan untuk mencari untung, tapi untuk meringankan beban saudara kita. Nah, Qardul Hasan ini memiliki dasar hukum yang kuat. Salah satunya dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasannya. Artinya, Allah menyamakan memberi pinjaman kepada sesama dengan memberi pinjaman kepadanya. Masya Allah ya. Nah, supaya sah, Qardul Hasan ini punya rukun yang harus terpenuhi. Yang pertama itu ada mukrid atau yang memberikan pinjaman. Yang kedua itu ada muqtarid atau yang menerima pinjaman. Yang ketiga ada ma'i al-qard atau harta yang dipinjamkan. Dan yang terakhir adalah siqat. Siqat ini akadnya nih atau kesepakatannya. Nah, 4 rukun ini harus terpenuhi supaya Qardul Hasan bisa sah secara syariah. Sekarang kita lanjut ke ren. Ren cara istilah artinya menjadikan barang sebagai jaminan utang. Sering disebut juga sebagai gadai dalam syariah. Kalau tidak bisa melunasi, maka barang tersebut akan dijual untuk melunasi utangnya. Tapi ingat, ini tetap harus adil dan transparan. Nah, sekarang kita masuk ke dasar hukum rohan. Nah, dasar hukumnya itu terletak pada surah Al-Baqarah ayat 283 yang bunyinya, jika kamu dalam perjalanan dan tidak menemukan seorang penulis atau pencatat, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Nah, ayat ini menunjukkan pentingnya kejelasan dan amanah dalam utang piutang, termasuk penggunaan barang sebagai jaminan. Nah, rukun ran ini ada 5. Yang pertama, rahim atau orang yang menggadaikan. Yang kedua itu murtahin atau yang menggadai dan memberi utang. Yang ketiga itu marhundi atau barang yang dijadikan jaminan. Yang keempat itu utang atau nilai pinjaman. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah akad atau kesepakatan kedua belah pihak. Dengan rukun ini, maka transaksi gadai menjadi lebih sah dan sesuai syariat. Kalian tahu gak sih manfaat dari Qardul Hasan dan Rohan itu banyak banget loh. Yang pertama, membangun rasa solidaritas di masyarakat. Kedua, membantu sesama yang sedang kesulitan. 3, menghindari riba. Dan yang keempat adalah mendapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukti bahwa Islam sangat peduli kepada keadilan dan kesejahteraan sosial. Nah, gimana pembahasan tentang Qardul Hasan? Semoga mudah dipahami ya. Nah, teman-teman, aku mau ngajak kalian untuk diskusi tentang blog yang ditulis oleh Sulaiman Effendi Siregar di platform Kompasiana. Nah, penulis atau Kak Sulaiman itu melihat bahwasannya sudah banyak nih lembaga keuangan syariah seperti Basnas, Lazismu, dan BMT yang menjalankan program pinjaman tanpa bunga yang kita kenal sebagai Qardul Hasan. Program ini muncul karena banyak masyarakat kecil, terutama pelaku usaha mikro dan menengah atau UMKM, butuh bantuan modal yang tidak memberatkan. Dana program ini biasanya berasal dari infak dan sedekah umat. Penulis di Kompasiana ini melihat bahwa potensi dana Qardul Hasan ini sangat besar, dan jika digunakan dengan baik, bisa jadi solusi konkret untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil di Indonesia. Namun sayangnya teman-teman,
penulis melihat bahwasannya ada masalah yang terjadi ketika menerapkan konsep Qardul Hasan ini di lembaga keuangan syariah, yaitu masalah inklusivitas. Banyak rakyat kecil yang tidak tahu kalau ada program seperti Qardul Hasan ini. Karena apa? Sosialisasinya minim sekali, padahal mereka lah yang paling membutuhkan. Akibatnya, dana yang sudah tersedia malah tidak tersalurkan secara maksimal. Programnya ada, tapi yang membutuhkan nggak tahu cara mengaksesnya. Seperti yang diucapkan di blog tersebut, bahwa di Indonesia masih kurang menyeluruh penerapannya. Padahal apabila penerapannya dilakukan secara menyeluruh, perekonomian Indonesia sangat baik ke depan. Apalagi dana kebajikan atau dana Qardul Hasan yang masuk melalui infak dan sedekah begitu besar. Tentunya para pengelola dapat menentukan target dan lokasi yang strategis untuk meningkatkan produktivitas rakyat kecil dan menengah. Nah, lantas teman-teman, pembahasan selanjutnya adalah solusi dari masalah ini. Tadi penulis sudah mention nih, bahwasanya pengelola harus menentukan target yang tepat dan lokasi yang strategis. Maka kita bisa urai solusinya menjadi 3 hal. Yang pertama, menentukan siapa target penerima yang paling layak. Yang kedua, memilih lokasi strategis, terutama daerah dengan banyak pelaku usaha kecil atau menengah. Yang ketiga, melakukan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat paham dan bisa mengakses program ini. Dengan cara ini, dana infak dan sedekah tidak hanya terkumpul, tapi juga bisa digunakan secara tepat sasaran untuk membangun ekonomi rakyat dari bawah. Nah, setelah kita mendengarkan semua penjelasan dari aku, Al, dan juga Zulfa, apa sih kesimpulannya? Jadi, kesimpulannya, Qardul Hasan dan Ran adalah solusi Islam untuk masalah ekonomi umat. Kita bisa membantu sesama tanpa mengambil keuntungan dan tetap menjaga amanah dengan barang jaminan. Mari kita terapkan lain hal ini dalam kehidupan kita sekecil apapun itu. Ingat, kebaikan kecil bisa berdampak besar. Mari kita biasakan saling membantu dan jujur dalam bermuamalah. Karena setiap pinjaman kebaikan yang kita beri, maka Allah akan menggantinya dengan berlipat-lipat. Terima kasih teman-teman. Semoga kita bisa menjadi generasi yang amanah, saling tolong-menolong, dan cinta syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.